Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayou gozaimasu. Watashi no namae wa Aini Nurul Aziza desu. Shija no 13 nensei desu. Honjitsu wa hajimemashite to denwa bango no tema de watashi happyo sasite itadakimasu. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Aini Nurul Aziza. Saya dari kelas 13 Shija A, SMK Negeri 1 Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dari bab 3, bab 4, dan juga bab 4 dari buku bahasa Jepang. Untuk pembahasannya apa saja akan saya jelaskan di sini. Untuk bab 3 itu ada materi tentang hajimemashite. Bab 4 ada materi tentang denwa bango, dan untuk lampiran 4 itu berjudul Korewa nan desu ka? Kita masuk ke bab 3, materi tentang hajimemashite. Nah, dari kalimat ini hajimemashite. Hajimemashite ini merupakan kalimat ungkapan ketika kita pertama kali bertemu dengan seorang dan ingin memperkenalkan diri. Jadi di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Nah, kapan sih kita melakukan perkenalan diri? Nah, biasanya kita melakukan perkenalan diri itu ketika baru pertama kali bertemu dengan seseorang dan ingin melakukan hubungan lebih lanjut, seperti misalnya teman ataupun juga guru. Lalu apa saja yang biasanya diucapkan ketika kita memperkenalkan diri? Nah, yang biasanya kita sebutkan itu yang umum itu kan nama, lalu asal sekolah, kelas berapa sebagai pelajar. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Dan juga bagaimana caranya memperkenalkan orang lain kepada teman kita misalnya. Itu juga akan kita bahas di bab ini. Nah, untuk hajimemashite. Hajimemashite ini merupakan ungkapan atau kalimat yang biasanya digunakan untuk membuka pembicaraan ketika kita mau memperkenalkan diri kita, dan itu biasanya dilakukan ketika pertama kali bertemu. Dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah senang bertemu dengan Anda, dan dalam bahasa Inggris bisa disebut juga nice to meet you. Jadi ini adalah kalimat pembuka ketika kita ingin memperkenalkan diri kita. Hajimemashite. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya kita memperkenalkan diri kita sendiri? Nah, yang pertama ini ada menyebutkan nama. Untuk menyebutkan nama, kita bisa menggunakan watashi wa nama desu. Contoh di poin pertama ini watashi wa Aini desu. Watashi wa itu artinya saya, Aini itu nama, desu berarti ini artinya saya Aini. Nah, bisa juga di poin kedua itu watashi no namae wa Aini desu. Sebetulnya tujuannya sama, tapi untuk artinya kalau di yang poin kedua itu kita nyebutin gitu. Kalau nama saya Aini, kalau di poin pertama cuman saya Aini. Lalu menyebutkan asal atau kebangsaan atau negara. Nah, bisa kita gunakan kalimat yang pertama watashi wa, ini poin pertama maksud saya, watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa saya Indonesia, negara asal kita tuh dari mana. Jin itu kalau nyebutin asal negara itu negara jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu, saya asal dari Indonesia atau saya kebangsaan Indonesia. Nah, untuk poin kedua ini bisa juga kita gunakan tanpa menggunakan subjek watashi atau tanpa menggunakan subjek saya. Langsung aja Indonesia jin desu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita memperkenalkan diri kita di awal kan pasti memperkenalkan nama. Itu udah disebutin gitu. Watashi wa Aini desu. Jadi udah disebutin subjeknya itu watashi, saya. Jadi untuk selanjutnya itu langsung aja watashi wa Aini desu, Indonesia jin desu. Seperti itu bisa. Jadi kalau mau disebutkan subjeknya saya juga gak apa-apa, tapi agak pemborosan kata seperti itu. Lalu untuk penyebutan tempat tinggal itu watashi wa tempat tinggal ni sundeimasu. Di sini contohnya saya tinggal di Baros. Jadi watashi wa Baros ni sundeimasu. Nah, itu poin pertama. Untuk poin yang kedua ini sama dengan yang tadi ketika kita menyebutkan asal negara kita. Jadi langsung aja nggak usah pakai watashi lagi. Baros ni sundeimasu. Itu juga bisa seperti itu. Selanjutnya menyebutkan status tingkat sekolah ataupun sekolah.
yang poin pertama ini menyebutkan status kita sebagai apa. Karena ini karena saya masih pelajar, jadi saya menggunakan temanya itu sekolahan gitu. Contohnya watashi wa gakusei desu. Artinya saya itu pelajar. Nah, untuk kosakata yang berkaitan dengan lingkup sekolah itu ada, nah di sini di sebelah kanan ada shogaku desu atau siswa SD, shogakusei desu siswa SD, chugakusei desu siswa SMP, kokosei, daigakusei SMA, gakusei yang kita pakai itu pelajar, dan juga seito murid. Nah, lalu yang poin kedua ini untuk menyebutkan kita kelas berapa. Watashi wa ni nensei desu. Saya, watashi wa saya, ni itu 2, kelasnya kelas berapa, nensei itu kelas gitu. Jadi watashi wa ni nensei desu. Saya kelas 2. Seperti itu. Nah, ini untuk penyebutan kelas dalam bahasa Jepang. Untuk angka-angka penyebutan angkanya itu semuanya sama kecuali angka 4. Angka 4 itu kan yon. Tapi di sini untuk menyebutkan kelas jadi yo aja. Yo nensei desu, bukan yon nensei desu. Seperti itu. Nah, masih menyebutkan satu-satu tingkat sekolah. Nah, ini untuk menyebutkan sekolah bisa kita gunakan watashi wa SMK 1 no seito desu. Artinya, saya murid SMK 1. Watashi wa saya SMK 1 no seito itu murid desu. Jadi, watashi wa SMK 1 no seito desu. Saya murid SMK 1. Atau bisa juga habis SMK 1 no itu objeknya itu nama gitu. Jadi watashi wa SMK 1 no. Oh, kalau pakai nama nggak usah pakai watashi wa lagi. SMK 1 no Ali desu. SMK 1 no Aini desu. Bisa pakai nama juga. Ya. Udah nanti dipotong aja. Watashi wa SMK 1 no seito desu. Seperti itu. Lalu untuk poin yang kedua ini saya mencontohkan menggabungkan yang poin tadi sebelumnya yang di sini itu disatuin. Watashi wa gakusei desu, ni nensei desu. Seperti itu. Jadi saya seorang pelajar kelas 2. Di sini harusnya disebutkan sih pelajar kelas 2 itu kelas 2 apa, tapi di sini saya tidak menyebutkan. Tapi intinya nanti kalau mau disebutkan tinggal ditambahkan aja. Ini saya cuma memberikan contoh kalau mau menggabungkan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih caranya kita memperkenalkan orang lain? Nah, untuk memperkenalkan orang lain, pola kalimatnya sebenarnya mirip-mirip, sama. Cuman subjeknya itu ada yang berbeda dan ada yang ditambahkan. Misalnya, di poin 1 ini kan disebutkan watashi wa aini desu. Itu ketika kita memperkenalkan diri kita sendiri. Untuk memperkenalkan orang lain, itu kita harus mengganti watashi atau saya dengan kalimat penunjuk yang lain. Misalnya ini. Nah, kochira itu bisa digunakan untuk mengganti subjek watashi. Jadi, kochira wa ini gitu. Jadi, kochira wa itu adalah ini adalah seperti itu. Lalu aini itu kan nama. Namanya nggak aini aja atau nggak nama aja tapi nama san. Nama san. Wa. Jadi kochira wa aini sang desu atau kochira wa budi sang desu. Karena kita menyebutkan nama orang lain jadi pakai sang. Kochira wa budi sang desu. Ini Budi. Seperti kita memperkenalkan orang lain. Nah, selanjutnya untuk identitas yang lain gitu, itu untuk pola kalimatnya sama, cuman itu diganti subjeknya dan juga penyebutan namanya. Contohnya ini saya ambil yang menyebutkan tempat tinggal. Kalau tadi menyebutkan tempat tinggal sendiri itu kan watashi wa barosni sundaimasu. Ini jadi Budi sang wa Bandung ni sundaimasu. Budi tinggal di Bandung. Kita memperkenalkan orang lain gitu. Atau menjelaskan, mendeskripsikan orang lain gitu. Budi sang wa Bandung ni sundaimasu. Budi tinggal di Bandung. Seperti itu. Lalu yang terakhir di bab 3 ini adalah kalimat penutup setelah kita mengenalkan diri kita. Itu ada dozo yoroshiku onegaishimasu.
Nah, untuk arti spesifik dari dozo yoroshiku onegaishimasu ini nggak ada arti spesifik, tapi artinya tuh bisa banyak. Nah, untuk penempatan ketika kita memperkenalkan diri ini bisa dibilang dozo yoroshiku onegaishimasu ini artinya seperti tolong kerjasamanya, mohon kerjasamanya, semoga kita bisa berteman, seperti itu. Jadi penutup kita habis mengenalkan diri kita kepada orang itu supaya bisa berhubungan baik, seperti itu. Selanjutnya masuk ke bab 4. Ada materi denwa bango atau nomor telepon. Nah, ketika zaman sekarang seperti ini, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh gitu, beda kota, bahkan beda pulau, beda negara, itu udah biasa menggunakan telepon genggam atau telepon seluler atau HP seperti itu. Maka penting untuk kita untuk mengetahui bagaimana caranya menanyakan nomor telepon ataupun memberitahu nomor telepon dalam bahasa Jepang. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih bagaimana cara membaca nomor telepon dalam bahasa Jepang. Misalnya di sini ada nomor telepon 081123765. Ini contoh aja. Nah, kalau di nomor telepon itu kan biasa suka ada dash-nya gitu. Stripnya kan untuk dibatasi berapa nomor. Nah, dalam bahasa Jepang itu dash itu atau strip itu disebut no, dibaca no. Nah, untuk penyebutan angka-angkanya itu sama dengan sama dengan penyebutan angka-angka Jepang, cuma untuk 0 di sini dibacanya 0. Jadi contoh nih untuk yang 081123765 itu adalah 081 no 123 no 765 desu. Seperti itu. Nah, ini Anda menanyakan nomor telepon dan juga menyatakan nomor telepon. Untuk menanyakan nomor telepon, bagaimana sih? Nah, ini untuk bertanya, kita pakai pola kalimat subjek, denwa bango atau nomor telepon, wa nambang desu ka. Nambang itu berapa? Contohnya, anata no denwa bango wa nambang desu ka. Anata no itu kan kamu, anata itu kamu, no denwa bango, no itu penghubung kalimat gitu antara objek sama subjek. Jadi nomor telepon kamu, anata no denwa bango itu nomor telepon kamu. Wa nambang desu ka, nambang itu berapa, desu ka itu kalimat tanya gitu, padanya kalimat tanya. Jadi anata no denwa bango wa nambang desu ka, nomor telepon kamu berapa. Nah, untuk subjeknya ini anata bisa diganti juga dengan subjek lain, misalnya pakai nama. Jadi aini sang no denwa bango wa nambang desu ka. Bedanya kalau sih kan anata no. Kalau anata no kan berarti jadinya itu menyebut bertanya secara langsung gitu ke kamu, ke Anda gitu. Nomor telepon Anda berapa? Tapi kalau kita ganti subjeknya pakai nama orang lain, itu berarti kita bukan nama orang lain, nama pakai sang, itu kan berarti kita menanyakan kepada orang lain, menanyakan nomor orang lain kepada yang sedang kita ajak bicara. Misalnya aini sang no denwa bango wa nambang desu ka, itu kita nanya gitu, nomor teleponnya si Aini itu berapa, seperti itu. Lalu bisa juga kita manggil aja gitu namanya Dinda sang, atau nggak pakai juga nggak apa-apa, kita kayak Dinda gitu. Terus langsung aja denwa bango wa nambang desu ka, itu sama aja nanya langsung nomor teleponnya si Dinda itu, seperti itu. Dinda nomor telepon kamu, nomor telepon berapa, itu. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menyatakan nomor telepon? Nah, untuk menyatakan nomor telepon itu simpelnya, intinya itu yang poin pertama ini, denwa bango wa 081 no 123 no 321 desu. Nah gitu, pada disebutin deh nomornya ya. Ini artinya nomor teleponnya adalah 081 bla 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 des. Intinya seperti itu, intinya itu. Tapi di poin kedua ini bisa juga ditambahkan subjeknya gitu. Nomor teleponnya siapa? Bisa juga. Misalnya di contohnya nih Ali nih. Ali sang no denwa bango. Berarti nomor teleponnya Ali itu 08111 des. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, setelah selesai nih bab 4, kita langsung masuk ke lampiran 4. Nah, untuk lampiran 4 ini berisi
budaya yang ada di Jepang. Lampiran itu isinya budaya-budaya yang ada di Jepang yang bisa kita pelajari. Nah, di sini saya akan menjelaskan lampiran 4. Nah, judul dari lampiran 4 ini adalah Korewanan desu ka atau ini apa? Nah, di sini saya punya gambar nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini alat apa atau yang belum tahu mungkin bisa nebak. Ini clue-nya, alat ini ada di dalam kelas dan selalu ditaruh dekat papan tulis. Papan tulis yang paling sering atau yang kebanyakan orang Jepang gunakan itu kan papan tulis kapur. Jadi ini clue-nya barang yang selalu ada di kelas dan ditempatkan dekat papan tulis, terutama kapur, papan tulis kapur. Kira-kira ada yang tahu nggak ini alat apa? Kita lanjut ya clue-nya. Nah, ini ada nih gambarnya itu di pojok kiri, pojok kanan bawah yang ada tanda panahnya. Itu ada anak-anak lagi apa, terus mereka megang apa, terus alatnya ditaruh di benda itu, benda yang kita omongin ini yang saya tanyakan tadi. Kira-kira udah kebayang belum? Itu kira-kira buat apa? Nah, saya kasih tahu aja ya. Jadi alat ini merupakan pembersih, penghapus papan tulis kapur. Nah, di Jepang alat ini tuh udah biasa, gitu, udah lumrah. Sedangkan kita di Indonesia kayaknya nggak ada alat yang seperti ini. Saya nggak tahu, tapi mungkin ada. Entah ada tapi jarang atau memang tidak ada. Belum lagi itu kan di Indonesia menggunakannya papan tulisnya yang whiteboard gitu, yang pakai spidol, yang pakai kapur itu jarang. Makanya mungkin bisa jadi penyebab kenapa alat ini nggak ada. Dan alat ini digunakan karena orang-orang Jepang itu aware gitu akan kesehatan serbuk kapur yang dihasilkan, yang suka terkadang nempel di penghapus papan tulis itu bisa mengganggu kesehatan, terutama untuk pernapasan gitu, bisa memicu yang asma jadi kambuh seperti itu. Makanya orang Jepang itu peduli gitu, melek mata gitu akan kesehatan. Jadi mereka menyediakan alat untuk membersihkan penghapus papan tulis itu dari bekas bubuk kapur seperti itu. Jadi setelah dihapus papan tulis kapurnya itu kan suka ada yang nempel tuh bubuk-bubuknya, itu ntar dibersihin pakai alat itu. Nah, caranya gimana? Saya akan tunjukkan, tapi sebentar ya, sedikit aja. Nah, jadi ini alatnya, contohnya itu dinyalakan. Alatnya dinyalakan, setelah itu penghapus yang kotor tadi tinggal ditusuk aja. Terus nanti si debu-debunya bakal disedot gitu. Si debu-debu yang ada di situnya akan disedot ketika alatnya udah dinyalakan. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian, dan kesimpulan yang bisa saya ambil itu tadi kita udah belajar ya bagaimana caranya memperkenalkan diri kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang baru kita temui dalam bahasa Jepang, dan juga bagaimana kita mengungkapkan identitas kita, tata caranya gimana, pola kalimatnya gimana. Dan juga kita tadi mempelajari bagaimana cara kita untuk menanyakan dan juga memberitahu atau menyatakan nomor telepon kita dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, yang barusan itu kita belajar budaya Jepang yang di Indonesia kayaknya jarang atau mungkin nggak ada. Kita jadi tahu gitu kalau ada alat yang seperti itu. Saya pribadi juga jadi tahu gitu ada alat untuk membersihkan kapur membersihkan penghapus papan tulis kapur seperti itu. Karena memang menurut saya selain mengganggu kesehatan juga bisa buat kelas itu jadi gampang kotor gitu, apalagi kalau misalnya suka dimain-mainin sengaja dipukul-pukul sengaja gitu. Jadi bermanfaat dan mungkin bisa diimplementasiin di Indonesia di beberapa sekolah yang masih menggunakan papan tulis kapur. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Cui shite kudasari, arigatou gozaimasu. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.